Movie Lover, ketemu lagi dengan gua Odo dan gua Rama Sims di BNB Podcast Malam Jumat. Dan biasanya di malam Jumat ini BNB Podcast akan memberikan atau sharing alur cerita dari film-film horor. betul sekali. Dan dimana kita mau ngomongin film horor, dan di sini kita ngomongin film horor Korea lagi. Ya, Kenapa gue kebanyakan nonton film horor Korea? Karena di film horor Korea itu banyak banget twistnya, betul Pak. banyak, dan reviewnya itu bagus-bagus. Ditambah acting, atmosfer, betul-betul foreshadow, macam-macam dong. Backsoundnya juga bagus ya. Betul. Dan di sini yang gue mau bicarain itu adalah Airpoint 2004 dan Guard Post 506. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga udah pernah membahas sedikit tentang Film-film ini GP, GP Guard Post ya. Guard Post Guard Post. Guard Post 506 di broadcast kita yang ngebahas tentang Ghosts of Wars. Betul. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang kedua film tersebut, which is diproduksi oleh rumah produksi yang sama dan dinyatakan sequel dan prequel ya. Jadi sequel kali ya. Sequel. Sequel ya. Jadi sutradaranya ingin membuat film horor lagi nih. Jadi kita ngomongin yang di pertama dulu ya, 2004. Waduh. Judulnya itu Airpoint. Jadi di Airpoint ini kondisinya itu adalah di perang Vietnam di 1972. Jadi menceritakan sebuah tentara, satu peleton hilang kontak atau mati secara misterius di dalam sebuah misi. Tentaranya mati semua gitu Pak. Masih semua. Wow. Masih semua. Jadi di sini prajurit Choi atau Sersan Choi mendapat tugas untuk investigasi atau menyelidiki kasus kematian mereka. Jadi pada awalnya ya, scene awal ceritanya itu menara atau tempat penerima radio dari manapun di Vietnam menerima suatu panggilan dari yang tidak diketahui. Jadi mereka memanggil dalam bahasa sandi ya, Morse, bukan samaran mereka, nama tim samaran yaitu tim kupu-kupu. Jadi dia sebut, kalau di penjaga radio itu disebut keledai. Jadi keledai tiga masuk, di sini kupu-kupu, tapi dalam suara yang sangat berat, suara yang sangat kayak tertekan gitu. Dalam situasinya juga mencekam. Di film itu backsoundnya juga bagus banget, keren banget. Jadi yang menerima radionya juga kayaknya ketakutan dan kaget gitu. Tim keledai, Ya, tim kedelai. Kedelai kok keledai? Oh keledai. Tim keledai tiga, Ini tim tim keledai tiga. kupu-kupu. Ini tim kupu-kupu masuk, tim kupu-kupu masuk. Akhirnya kan si tim keledai ngomong kan, penerima radio ngomong, di mana kalian? Keadaannya mereka soalnya nggak diketahui. Tapi pada saat diselidiki melalui, mungkin ada poin-poin di mana sumber radio itu terpancar gitu ya Pak ya. Jadi titiknya itu ketahui kalau titiknya itu ada di Airpoint Vietnam. Jadi di sini Sersan Choi mendapat tugas untuk investigasi mereka atau mencari keadaan jenazahnya atau keadaan yang masih hidup keadaannya, dan membawa prajurit-prajurit atau anak buahnya sebanyak 9 orang. Jadi 9 orang sama si sersannya 2, komandannya 2 gitu ya, komandan Choi sama wakilnya Sersan Jin. Terus anak buahnya itu berarti kan soalnya ini jadi twist Pak. Jadi itu 7, semuanya 7, jadi semuanya 9 orang gitu. Anak buahnya 7, dianya berdua. Jadi bosnya, wakilnya ditambah 7 anak buah, jadi 7 anak 9 buah gitu. Jadi mereka mengadakan suatu perjalanan ke suatu pulau yang melalui danau atau pulau berbeda dari
di Pulau Satu gitu. Jadi setting waktunya siang apa malam gitu? Siang, pada waktu itu siang. Jadi bisa dibilang film ini kayak kebanyakan antitesis. Dari awalnya aja dia turun dari perahu, udah nyebrang ya, turun dari perahu, itu mencekam banget keadaannya. Jadi mereka masuk ke sebuah hutan. Jadi di hutan itu ada di depan itu kayak ada lapangan baru hutan itu berjejer, itu kayaknya mencekam banget. Jadi mereka masuk ke hutan itu, dan sebelum masuk ke hutan itu mereka foto bersama. Jadi ada 1 orang yang foto dan 8 orang yang difoto, terus bergantian begitu Pak, supaya yang satu ini masuk. Dan ini di sini dijadikan reveal di akhir film. Pada saat masuk ke lapar ya. Pada saat masuk ke dalam hutan itu, mereka menemukan suatu yang janggal. Hutan itu kayaknya sunyi, sepi, nggak ada penduduk, nggak ada apa. Tapi dikejutkan oleh suara tembakan atau serangan dari prajurit Vietcong. Wah, karena di sini masih ada perang Vietnam, jadi disebutnya itu prajurit Vietcong. Mereka menyerang balik kan, terus si Sersan Choi-nya ini menyerang pakai basoka. Ternyata ada 2 anggota prajurit Vietcong yang mati di dalam parit itu kan kayak lubang untuk turun masuknya prajurit supaya nggak kena gitu. Pada saat dia lihat ada 2 prajurit, yang satu bapak atau kayak kakek, yang satu ini perempuan Pak, cewek. Jadi biasa kali ya di situ karena prajuritnya milisi ya Pak ya. Milisi. Perempuan juga jadi militan. Iya, jadi milisi itu buat kalian para pendengar setia, para pendengar yang budiman ya. Jadi milisi itu adalah rakyat biasa yang baru saja belajar untuk menembak dan bergerilya ya. Jadi dia bukan bertentara, tapi sebenarnya rakyat biasa. Betul. Jadi di sini pada saat dicek sama 9 orang itu, yang kakek-kakek itu ternyata udah mati lama Pak. Dia udah mati lama. Bisa tahu mati lama dari mana? Dari keadaan jenazahnya. Terus pas dilihat yang milisi ini, prajurit yang kedua dari Vietcong ini, perempuan ini masih hidup dan cantik banget. Wow. Si Vietcong ini, yang perempuan ini melihat ke arah Sersan Choi dan tersenyum. Di situ tersenyum creepy. Mengerikan ya. Dan si prajurit Choi-nya kan kayaknya kayak awkward situation. Sanging? Enggak. Di situ Sersan Choi bilang udah beresin, tapi beresin ditembak. Beresin, tapi prajurit yang anak buahnya 7 orang itu nggak ada yang mau, kayaknya nggak tega mungkin ya, nggak ada yang mau. Terus akhirnya ditinggal begitu saja. Si milisi banyak canda ini. Si ceweknya ini terluka atau? Terluka dong Pak, kan kena basoka. Jadi dilucuti apa enggak gitu? Enggak dong. Ya. Maksudnya senapannya gitu. Iya sih. Akhirnya cerita berlanjut pada saat mereka ke dalam hutan, mereka ketemu kayak apa ya Pak, semak belukar, kayak rawa-rawa gitu. Ya, kayak rawa-rawa. Vietnam ya. Rawa-rawa, tapi rawa-rawa ini, bayangin rawa-rawa ini danau, tapi ada danaunya, ada daratannya gitu. Jadi tumbuh kayak ada tiba-tiba keluar swamp thing gitu. Wow, swamp thing guys. Terus pas mereka ketemu di situ, itu keadaannya berkabut, soalnya daerah situ berkabut. Jadi di situ ada gundukan batu tulis atau prasasti yang bertuliskan, kalau kalian masuk ke sini dan kalian berlumur darah, kalian tidak akan kembali. Itu dalam bahasa Cina. Jadi ada sebuah prasasti. Dan ini salah satu kesamaan dengan film Ghost of War ya. Wah, banyak prasasti. Jadi ada hints atau ada foreshadow. Jadi sini ntar kita bahas di belakang ya. Begitu terinspirasinya Ghost of War, tapi nggak ngakui. Jadi prasasti, kita balik lagi cerita. Jadi prasasti itu juga tertulis bahwa di sini telah terkubur banyak warga Vietcong yang dibantai oleh warga Cina. Merinding Pak. Lapar. Terus di situ
seluruh prajurit kayak tidak percaya ya. Tapi di awal film itu kata-kata yang terbaca adalah jika kalian masuk ke sini dan berlumuran darah, itu yang terbaca. Sama keterangan kalau warga Vietcong pernah terkubur atau dikubur di danau itu, tadinya itu danau Pak, oleh warga Cina, itu yang terbaca. Tapi kalimat tidak akan kembalinya itu tidak terbaca gitu, atau tertutup sama lumut gitu. Akhirnya mereka nggak percaya kan, ada satu prajurit yang malah mencemooh dengan mengencingi batu tulis itu. Kalian tidak boleh ya, kalian boleh percaya atau tidak, tapi tolong menghormati. Ya, betul sekali. Apa namanya? Hikmah tuh ya guys ya. Jadi buat para pendengar, nggak percaya nggak apa-apa, tapi jangan kurang ajar. Ya, benar-benar. Akhirnya perjalanan dilanjutkan, tapi perjalanan udah mulai sore. Jadi si Sersan Choi-nya ini bilang ke anak buahnya untuk beristirahat di situ. Jadi mereka beristirahatlah mereka di lapangan terbuka seperti itu, yang keadaannya sangat dingin dan berkabut pada malam hari. Di malam hari itu Sersan Choi juga menghubungi si kupu-kupu tadi, si tim satu peloton tadi yang mempunyai nama samaran kupu-kupu, tapi tidak bisa masuk dan selalu tidak bisa masuk. Kata ahli radionya, ini kayaknya agak rusak atau tidak menerima sinyal dari si kupu-kupunya. Akhirnya mereka melanjutkan tidur, tapi di sesi-sesi tidur itu ada yang melakukan hal-hal yang aneh, melakukan hal-hal yang rutinitas seperti buang air besar. Jadi di sini sangat-sangat creepy ya, mereka buang air besar kan ke tengah sawah. Jadi di tengah sawah itu, bayangkan di tengah sawah, di ujung dari sawah itu ada bukit besar. Jadi mereka di situ saling memperkenalkan diri, soalnya prajurit anak buahnya ini satu persatu diambil dari peloton-peloton yang berbeda. Jadi mereka nih, kalian dari mana? Lu dari mana? Kata yang satu nih ya, ada 3 orang. Perbincangan pada saat mau buang air besar ya? Iya betul. Jadi ada 3 orang ini, satu ini nanya, lu dari mana? Itu yang satu ini nanya, dia ini pengubur jenazah katanya. Wow, ini kayak mereka nih mistis semua ya, hal mistis semua ya. Terus katanya pengubur jenazah ini, pertama kali gue masuk ke daerah ini, kayaknya gue merasakan hal yang aneh katanya. Kayak di sini berhantu. Terus yang kedua ini ngomong, lu jangan ngomong macam-macam dong. Tiba-tiba yang ujung ini ngomong, gue udah selesai ya. Yang ujung ini ngomong, ya udah gue juga udah ikutan. Wow, di situ mulai creepy dong. Ini belum selesai kan? Masa ditarik lagi? Kan nggak mungkin. Di tengah-tengah mereka berjalan, tiba-tiba suasana tuh menjadi mencekam dan aneh. Yang tengah-tengah ini berdiri dong ya, dengan terpaksa. Tiba-tiba ada prajurit yang nongol gitu loh. Ada prajurit nongol tiba dari belakang, dan itu bagi gue itu scary ya. Jump scare-nya dapat banget, soalnya kan udah dibangun dari awal gitu kan. Filmnya bagus banget, udah dibangun dari awal. Kalau mereka mau creepy atau scary, itu udah bangun dari awal, udah kaget gitu. Akhirnya mereka lanjut untuk tidur, dan di pagi hari si Sersan Choi ini dibangunin sama si ahli radio di dalam peperangan kan ada ya, ahli Morse, ahli radio. Terus dibangunin, Sersan ini udah betul katanya, radio udah betul. Pada saat udah betul, dia menghubungi pusatnya dulu. Kita udah ada di airpoint nih, Tapi mereka tuh si tim kupu-kupunya nggak mendapat sinyal, nggak merespon gitu. Apa yang gue harus lakuin? Ya udah kata dia, coba lu untuk ke titik tengah dari airpoint tersebut. Ya udah gue akan cari titik tengah. Dalam pembicaraan tersebut, si Sersan Choi melihat sesuatu yang sangat-sangat tidak terduga. Apa itu Pak? Jadi kalau kabut di pagi hari atau siang hari itu kabut hilang kan? Kalau malam tuh kabut datang. Tiba-tiba muncul sebuah bangunan besar yang sangat besar, segede mansion Pak. Cetu ya. Padahal mereka udah lama ada di situ. Malam-malamnya tuh nggak kelihatan. Waktu malam-malam mereka udah di situ tapi nggak kelihatan. Jadi pada saat pagi hari itu kan udah mulai ada matahari, baru kelihatan, dan semuanya melihat ke arah bangunan itu, dan di bangunan itu disorot dari jauh, tapi bangunan itu udah gede dan agak tertutup sama kabut. Wow, itu yang bagi gua film ini
creepy banget gitu loh, penggambarannya creepy banget ya, dan membuat Ghost of War itu menjadi receh. Iya, gitu. lagi-lagi sebuah kesamaan dengan film Ghost of War 2020 buatan Hollywood ya. Ya, gue lanjut di Airpoint ya. Oke, Jadi siap. di Airpoint ini emang kalau mau bikin adegan atau situasi, dia bangun dari awal. Terus mau bikin sesuatu yang keren banget, creepy banget, itu dia bikin sinematografinya tuh keren banget, scene-nya jadi pas banget atmosfernya. Gue lanjut banget ke alur ceritanya. Terus scene selanjutnya itu mereka mendekati bangunan itu kan. Oke, benar. Bangunan itu sangat besar, berlantai 5 Oke. dan bergaya Perancis. Wah, Satu lagi clue yang membuat Ghost of War menjadi sangat-sangat receh, terinspirasi dari film ini. Betul. Terus rumah itu besar, akhirnya dia masuk ke dalam rumah itu dengan logika mereka kalau masuk ke suatu tempat siap siaga dong Pak, nggak yang santai jalan. Aduh bangunan baru nih, tiba-tiba totalnya di dalam ada tentara Vietcong, makanya dia Kulonwun lah ya. mereka observasi ke dalam ruangan itu benar-benar yang siap siaga gitu. Seluruh pelosok penjuru Bener banget. periksa. Jadi di rumah ini udah nggak ada pintu ya, tinggal bangunannya doang yang sangat kokoh. Terus bangunan ini juga catnya udah udah retak-retak. Tapi kelihatan kalau catnya bangunan ini berwarna merah gitu. Merah. Jadi kelihatan dari jauh itu bangunannya itu merah-merah seperti darah gitu. Wow, keren banget. Wow. Jadi mereka terus selanjutnya bilang sama anak buahnya, disinilah adalah titik airpointnya. Titik airpointnya. Jadi tempat satu peleton itu beristirahat di situ. Terakhir mereka beristirahat di situ. Terlacak juga, titik terlacak di situ juga. Posisi mereka diketahui di situ terakhir. Di situ juga terakhir. Jadi pada saat Sersan Choi juga bilang kalau kita akan mencari 3,5 kilometer radius dari sini. Radius ya, dari sini. Sekelilingnya maksudnya para pendengar. Jadi mereka membagi 2 grup untuk mencari satu peloton tersebut. Jadi mereka tidak istirahat atau langsung mencari ke seluruh 3,5 km ke radius putaran dari bangunan itu. Akhirnya pada saat mencari itu Pak, wow, ini yang paling creepy ya bagi gue. Jadi creepy-nya itu nonstop banget di film Airpoint ini ya. Jadi ada satu adegan di mana anak buahnya ini kencing di satu semak-semak. Tiba-tiba anak buahnya ini pada saat melihat ke belakang, anak buahnya ini kehilangan teman-temannya. Wow, bayangin Pak. Misalnya lu lagi dalam satu tim, tiba-tiba lu kencing, tiba-tiba lagi pas balik ditinggalin. Sendiri. Sersan katanya kan namanya di mana? Namanya Jin gitu ya. Jin. Sersan Jin. Di mana kan? Nyariin kan. Tiba-tiba nggak ada Pak. Dia mencari dong ya, si anak buahnya ini, si prajurit ini yang ketinggalan ini mencari gitu. Tiba-tiba dia jatuh ke di tengah hutan ini ya? Enggak, di tengah kayak rawa-rawa, kayak rumput-rumput liar, rawa-rawa. Jadi nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Tiba-tiba dia terjatuh, kepleset, jatuh. Pas dia bangun, itu yang membuat creepy banget Pak. Ada 6 prajurit madep ke arah membelakangi dia, dan kayaknya tampak dingin. Bayangin 6 prajurit bukan berbaris tapi berdiri satu persatu berjarak membelakangi si anak buah prajurit yang kehilangan tadi. Tiba-tiba dia bilang langsung, Sersan, dia tadi gue nyariin lu nggak jawab. Terus dia ngeliat ke belakang kan, ngeliat kanan kiri kan. Terus dia bilang, Sersan, gue nggak jawab kata dia. Tiba-tiba 6 orang tersebut tiarap Pak, bergerak bersamaan tiarap gitu. Ini dalam keadaan pagi ya Pak, siang gitu. Dia tiarap gitu Pak, tiarap gitu. Terus merinding guys. Si anak buah yang tadi tuh ya, yang anak buahnya Sersan Choi tadi yang hilang, itu ikut tiarap dong. Soalnya kan teman-temannya tiarap. Tiarap, pas berdiri dia nyariin teman-temannya lagi. Terus teman-temannya tuh kayak udah nggak ada gitu, kemana gitu. Terus dia bilang, jangan bercanda dong, gue nggak mau bercanda nih gitu.
gue sambil panik dan backsoundnya itu ngeri banget, serem banget. Panik kan Pak, panik itu bagi gue scene itu creepy dan antitesis. Makanya kalau tapi original juga nggak Pak? Original, soalnya gue belum ketemu film-film kayak gitu, belum melihat adegan-adegan scene-scene seperti itu. Jadi gue lihat ya awal-awal ini kayaknya antitesis nih. Gue bilang, duh kok pakai antitesis nih, kalau 2004 udah ada antitesis sebenarnya. Jadi tapi bagi gue itu tuh kok creepy banget, anjir. Dapet ya. Ini creepy banget loh, creepy. Soalnya backsoundnya sama sinematografinya itu udah dikasih lihat banget gitu loh. Enam-enamnya kena cahaya matahari, bukan baris ya, berdiri berjarak terus berjalan pelan-pelan gitu Pak, dengan keadaan yang dingin gitu. Creepy banget. Bagi gue Midsommar hancur ya. Anjay banget kalau dibandingin dengan antitesisnya begitu. Nah kalau ini nih, kalau di Airpoint kalian wajib nonton. Kalau kalian ini malam Jumat ya, kalian cari aja di streaming online Airpoint. Lu lihat yang namanya antitesis di Airpoint itu dapat banget. Terus scene selanjutnya dari Airpoint ini, si yang tadi hilang ngabarin lewat walkie-talkie di radio, kayaknya dia hilang ya, atau si ketinggalan tadi, gue hilang. Ya udah, kata si Sersanconya udah balik ke bangunan tersebut, bilang lu kasih titik poinnya, lu di mana, titik poin di mana, soalnya dapat ke radar ya. Akhirnya dicari lagi ulang, si kata temennya, kok kita yang mau nyari mau nyari orang, kita yang mau nyari orang di sini malah kehilangan temen kita sih, katanya gitu kan. Akhirnya mereka mendapat titik poin si anak buah yang tadi hilang itu di sebuah kuil kuno milik Vietcong. Wow, itu ngeri banget ya. Jadi bukan hanya bangunan Prancis yang sangat besar, tapi di sini disuguhkan sebuah bangunan candi, kayak candi ya Pak, kuil. Milik Vietnam, milik Vietcong yang sangat-sangat spooky, creepy banget. Tiba-tiba di situ ada suatu kejadiannya masih siang. Wow. Makanya antitesis banget. Berani ya. Berani untuk bikin scene seperti itu. Riskan kan. Biasanya kan kalau itu malam-malam. Nah, benar. Akhirnya di tempat sini, tempat Vietcong, di tempat kuil Vietcong itu ditemukan Hio itu kan tempat sarana untuk ibadah agama Hindu dan Buddha yang masih hidup. Berarti kan ada orang yang situ, ada orang yang berdoa di situ. Berarti kan ada warga Vietcong yang ada di situ. Makanya mereka bersiaga dong pada saat ngeliat itu. Ada warga nih. Akhirnya si teman yang satunya itu melihat si anak buahnya tadi yang hilang dari barisan lagi ketakutan di dalam suatu bangunan gua, berbentuk gua, dalam satu bangunan yang ada lubangnya gitu. Ketakutan. Akhirnya dia cerita lah semua hal pada saat balik ke bangunan. Kalau dia tuh ngelihat pasukan atau ngelihat satu teman-teman mereka baris, tapi mereka tiarap dan tidak bangun lagi, kata dia. Terus dia juga cerita di tulisan ini ada tunggu aku Jung. Jadi soalnya pasukan namanya Jung Oh. Tunggu aku Jung Oh di helm dari pasukan yang tadi hilang, Pak. Oh ya? Pasukan orang-orang yang creepy di bagian belakang helmnya tunggu aku Jung Oh. Wah, ternyata yang ada satu prajurit yang benar-benar ngamuk, marah. Kok lu ngeliat kayak gitu? Apaan lu ngeliat kayak gitu? Kata si prajurit yang satu nih ngomong sama yang hilang tadi. Lu yang benar lu, kok bener kok ngeliat. Wah, udah mulai berantakan ya, udah mulai berantem kan, udah mulai creepy. Dia ceritain kayaknya hantu banget gitu kan. Soalnya kan di dalam militer mungkinnya walaupun mereka orang, tapi mereka nggak boleh percaya hal-hal seperti itu supaya nggak mengganggu jiwanya gitu. Terus yang selanjutnya di mana si prajurit satu nih, ada prajurit lain yang menemukan box recorder itu yang kotak dalamnya kaset terus bisa ngerekam gitu loh Pak. Nah, box recorder ini rusak. Terus diberikan ke si ahli radio tadi. Lagi kesamaan ya Pak ya, soalnya potong Pak. Kesamaan sama Ghost. Oh ya, Ghost of War ya. Ghost of War kan dia nemuin radio dan salah satu anggotanya bisa ngebetulin juga. Benar. Jadi si banyak banget. Jadi radio yang kotak ini
dibenerin lah ya sama si ahli teknisi ini. Tapi ahli teknisi ini sebenarnya lagi ngobrol sama Sersan Choi, dan dia ngobrolnya, dia bicarakan soal ada sinyal radio yang dia dapat walkie-talkie yang menyebutkan bahwa bernama Jacques dan dia orang Prancis. Dia mencari saudara kembarnya yang hilang di airpoint itu, Pak. Wow. Terus kata si Sersan Choi, tidak ada orang di sekitar airpoint ini. Kamu dapat dari mana sinyal radio tersebut? Katanya. Wah, itu menambah creepy kan, Pak ya. Dapat dari mana? Terus si Sersan Choi kan ngomong langsung sama si ahli teknis ini, kamu emang bisa bahasa Prancis? Itu si ahli teknis ini, enggak, Pak. Itu si Sersan Choi kan akhirnya ketawa, udah tidur aja deh lo, katanya. Terus scene selanjutnya lagi pada ngumpul, yang tadi betulin radio itu balik lagi dan radionya bener. Terus dalam membawa radio ini menyetel lagu rock and roll gitu, Pak. Jadi ada scene di mana kayaknya ada berapa menit untuk hiburannya gitu. Mereka akhirnya seneng-seneng, santai gitu. Mereka joget-joget, joget-joget rock and roll. Emang lagi zamannya kan ya, Pak, tahun 72 tuh kan lagi zamannya. Betul sekali. Terus pas recordernya ini berhenti, tiba-tiba ada suara rekaman dari orang-orang yang hilang tersebut, Pak. Wow, sangat mengerikan ya, Pak. Suara rekaman itu menyebutkan kalau jangan tembak, jangan dekati aku. Kan tiba-tiba situasi yang tadinya lagi joget-joget, lagi fun, santai kan, lagi happy, tiba-tiba creepy, mengerikan, langsung melotot ke arah si recorder itu kan, tape recorder itu. Tiba-tiba tape recorder itu diambil sama Sersan Choi dan dibawa sama si Sersan Choi. Terus si scene selanjutnya ini, si Sersan Choi ini melihat ke tape recorder ini sambil melihat, dan dia jalan-jalan gitu, Pak. Jalan-jalan ke seluruh ruangan dan melihat ke arah kaca. Tuh, Pak. Dari dalam keluar. Dari atas dari dalam keluar. Dan di situ ada, ya bagi gua ada sedikit gaya-gaya horor lama ya, soalnya kan itu 2004. Okay. Ada kemunculan wanita Vietcong yang tadi menyerang dia. Wow. Tapi tidak pakai yang di awal film sekarang itu. Tapi bukan dalam pakaian prajurit, tapi dalam pakaian tradisi Vietcong. Vietnam. Akhirnya scene selanjutnya, karena bangunan itu tidak ada pintu, ada jendela, jadi harus ada yang ngejaga di luar, harus ada yang aplusan atau apel malam, jaga malam. Ada 2 orang jaga malam ya di sini, si yang satu yang paling muda sama yang tukang masak. Akhirnya dia bilang sama yang tukang masak ini bercanda. Pada saat bercanda gitu, ada satu prajurit yang melintasi dia, Pak. Dan prajurit itu namanya Jung. Jangan-jangan yang ditulis nama di belakang itu. Sebentar. Nah, si Jung ini lewat. Akhirnya si yang 2 orang ini manggil dong. Woi Jung, mau kemana lo? Gitu ya. Tapi nggak ngejawab. Enggak. Sayangnya nggak ngejawab. Nggak ngejawab gitu. Akhirnya pas pagi harinya mereka nyariin kalau si Jung ini hilang. Pas mereka nyariin, mana Jung? Kemana Jung? Tadi malam dia lewat, Pak, di depan kita, katanya. Ke arah mana kita nggak tahu. Pas ditelepon ke arah pusat, lewat radio ya, di arah pusat ditelepon kalau ada anggotanya yang hilang tanpa jejak. Pas udah dicariin tapi nggak ada juga, udah hilang. Terus dia nggak bawa walkie-talkie, soalnya nggak ada titik pencarian nampak jadinya. Terus yang pusat langsung ngomong gini, nggak ada orang yang namanya Jung di anak buah kamu. Wow. Kaget dong Sersan Choi. Wow. Loh, roh maya. Kita di sini lo bawa 9 orang dan salah satunya Jung. Terus langsung si ini bilang,
Sikia itu kan sialan dalam Sikia, bahasa Korea kan. sialan. Dia bilang, lu itu bener, lu lagi mabok. Kalian itu berdelapan bukan bersembilan. Oh shit. Kaget lah Merinding nih, Pak, merinding. lapor. Merinding. Akhirnya Sersancoy kan kaget ya Pak ya. Sersancoy kaget. Sersancoy itu kaget, langsung melihat foto tadi Pak. Soalnya kan foto tadi Polaroid ya Pak, langsung bisa jadi foto yang tadi pertama foto-foto. Yang foto rame-rame itu Foto Pak, rame-rame. yang kalau lu bilang bakal ada. Foto rame-rame, si Jungnya nggak ada, soalnya lagi foto. Lagi Oh iya foto. betul, oke. Akhirnya dilihat foto kedua, si Jungnya ada. Gue merinding gitu sih, gue sebabang. Itu aduh benar-benar creepy. Akhirnya di sini ya mulailah ya hal-hal yang aneh tuh udah mulai terjadi, udah mulai nggak masuk klimaks akal, ya. udah mulai nggak masuk akal. Dia mulai bingung ada apa ini semuanya. Terus dia si salah satu yang prajuritnya ini disuruh jaga malam, tapi dia ini nggak mau. Akhirnya dapat teguran dari si Sersanjinnya. Ya. Terus dimarahin sama Sersanjinnya ini marahin. Habis dia ngamuk kan Sersanjin itu, si ini curhat dong sama temannya. Ya. Gue nggak suka tuh sama Sersanjin gini gimana. Akhirnya si Sersanjinnya ini Sersanjin anak buahnya tadi melihat ke atas kan Pak, melihat ke atas. Sorry ini jadi soalnya kan karena gue podcast dan gue udah lama banget nonton. Jadi sebelum ini berlangsung nih keadaan si Sersanjin marah-marah, malam-malamnya itu ada yang jaga malam. Oke. Yang jaga malam itu adalah si yang prajurit yang kehilangan arah tadi, hilang arah, Ya. dan yang punya foto atau yang punya temen si Jung atau temennya si Jung yang temennya hilang lagi dicari itu. Jaga malam lah dia Pak ya. Akhirnya dia ribut masih ribut juga. Lu gimana sih gini, nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa nih. Lu nggak mungkin kayak gini. Akhirnya Pak si ini yang satu lagi si Jungnya ini kan, si yang anak buahnya satu lagi ini pergi kan Pak. Mau kemana lo katanya yang saya ini. Yang tadi Pak, gue mau boker. Akhirnya ke belakang, akhirnya dia sendirian dong Pak. Yang punya kamera tadi sendirian lagi duduk sendirian gitu. Dia melihat Sersancoy lewat. Sekarang Sersancoy yang lewat. Ya. Sersancoy lewat ke arah kuil. Soalnya si Sersancoy ngikutin perempuan tadi ke arah kuil. Oh ini masih nyambung sama yang Sersancoy dari atas kaca ngelihat ada cewek di bawah gitu kan? Tapi ada yang berbeda tuh malam-malamnya. Soalnya Sersancoy didatengin mulu sama perempuan itu. Oke. Dimana si Sersancoy-nya ke arah kuil atau candi milik Vietcong, Mengejar perempuan, hantu perempuan yang tadi sering datang ke Sersancoy. Wow. Jadi tadi ada dua anak buah yang lihat, yang anak buah satu lagi BAB ya Pak ya. Iya. Si anak buahnya ini kan marah-marah, tiba-tiba dia sendirian dan ketakutan. Pas ketakutan gitu, dia sambil megang-megang kamera, sambil diem gitu ya. Tiba-tiba datang tuh Pak yang tadi lagi habis BAB. Set. Dari awal sih gue udah feeling ya. udah feeling nih. Prajuritnya itu diem aja sambil megangin kamera dia tuh Pak, kamera yang punya temennya. Ya, terus sambil megangin gitu, nunduk hitam gitu kan. Terus yang punya kamera itu kan megang kan, ambil sini katanya gitu, sini balikan, jangan megang-megang gitu. Kamu tuh mau megang-megang apaan kamu gitu. Itu si prajurit tadi dengan suara yang sangat pelan dan gemeteran, dia ngomong, ini subtitle Indonesianya ya, kamu suka ya sama kamera itu ya. Terus yang si prajurit yang megang kamera itu ngeliat dong Pak. Akhirnya Pak, yang tadi akhirnya Pak, Bu hitam, mukanya hitam begitu, ngeliat ke atas. Wah itu si prajurit ini ketakutan dong Pak, creepy banget kan. Situ situasinya creepy banget. Larilah si prajuritnya ini kabur Pak. Mungkin dikejar-kejar kemana tahu, dikejar gitu. Ternyata si Sersancoy ini
bukan ke arah si kuil, tapi dia diem, nggak mau dia ikutin perempuan itu. Scene-nya berlanjut seperti itu. Akhirnya scene-nya selanjutnya yang tadi BAB balik dong, nyariin temennya kan. Yang aslinya ya. Nyariin temennya yang aslinya, yang aslinya nih, bukan yang setan tadi kan. Kemana nih temen gue nih? Balik dong dia ke rumah itu, ke bangunan itu. Ternyata si Sir Sancoy udah balik juga ke rumah, nggak ngikutin ke kuil, gitu kan. Pas balik ke rumah, si yang satu lagi nggak ada, anak buahnya tadi tuh ya, gue lupa namanya tuh. Nggak ada, hilang. Akhirnya dicari lah sama dia. Pas dicari, ternyata pas dicari mendengar ledakan kok. Ledakan. Gitu kan. Ternyata si ahli teknisi atau ahli radio ini masang ranjau lebih dari 3,5 km ke depan. Jadi masuk ranjau gitu, radius. Jadi melingkar. Siapa aja yang meninggalkan menginjak ranjau itu meledak. Iya itu dipasang mengelilingi itu kan, mengelilingi bangunan itu. Jadi nggak bisa kabur dari situ. Yang pasukannya tahu dong, pasukan itu tahu, pasukannya tahu. Akhirnya pas dicari-cari ternyata si orang yang tadi itu ada di kuil nginjek ranjau, Pak. Wah, mati dong. Mati lah di situ si yang tadi punya foto tuh, Pak, yang punya kamera. Yang lari-lari tadi ya? Yang lari-lari tadi dikejar setannya itu. Wah, udah mulai, Pak, udah mulai panik, udah mulai takut ya. Mereka udah mulai gimana, udah mulai ngeri. Tadi, Pak, berlanjut ke scene tadi tuh, yang tadi si anak buah, ada salah satu anak buah yang diperintahin nggak mau. Nggak mau, anak buah perintahin nggak mau. Ternyata si Sir Sanjinnya marah kan. Habis Sir Sanjinnya marah, si orang yang tadi dimarahin itu keluar sambil ngedumel sama teman satu lagi curhat. Pas sambil ngedumel gitu, tiba-tiba turun kayak darah gitu loh, Pak. Wah, kayak darah. Wah, muncul darah dari atas gitu. Wah, tiba-tiba di atas ada jenazah. Oh, di atas itu ada jenazah. Gue kira itu jenazahnya si Jung yang hilang. Ternyata jenazah yang tadi meledak. Entah apa yang tiba-tiba tuh kok ada di sana ngegantung gitu loh, Pak. Itu yang mulai serem banget, guys. Wah, udah mulai takut, udah mulai creepy ya. Tiba-tiba mereka ngadain rapat, creepy, udah tegang ya, suasana tegang, udah ngadain rapat. Mereka bilang di sini Sir Sanjinnya bilang sama si sama Choi, Sir Sancoy bilang, ini anak buah kita udah nggak bener nih katanya. Si Sir Sancoy ini orangnya tenang banget, pembawaannya tenang, jadi nggak mau tahu sama hal-hal yang kayak gitu, kayak nggak mau percaya gitu. Ya udah gini aja deh katanya. Kita bagi dua tim aja, bagi dua tim, pisah katanya. Kita pisah aja katanya. Kalau udah nggak ada sejalan kita pisah. Terus kata si anak buahnya, gue nggak mau dong ikutin si Sir Sancoy, soalnya Sir Sancoy ini kayaknya orangnya pendiam, nggak mau tahu sama anak buah. Terus dari sejarahnya dia ini nggak pernah balik tanpa membawa anak buahnya. Jadi kayaknya suka ngorbanin anak buahnya. Akhirnya mereka anak buahnya itu lebih memilih si Sir Sanjin kan, Akhirnya dibagi dua tuh kan, kayak cang-kacang panjang, yang panjang ke sini gitu, yang pendek ke sini gitu kan, atau Om Dimpa, Om Gamreng gitu. Akhirnya mereka jadi dua, mereka jalan berlainan tapi tetap memakai radio, mencar. Sebenarnya sih dari awal juga udah dibagi dua kan, cuman di sini kayaknya udah kasih pemikiran antara Sir Sanjin sama Sir Sancoy. Sir Sancoy ada pengikutnya tetap. Pengikutnya ada, gitu. Tetap ada ya. Tetap ada Sir Sancoy 2 orang, si Sir Sanjin 3 orang gitu. Jadi kan soalnya tinggal 5 ya. Siap. Nah, akhirnya di situ si Sir Sancoy lagi jalan, cuman gue nih karena gue podcastnya nih udah dulu banget, jadi gue agak lompat-lompat ya. Jadi pertama kali dia datang ke rumah itu, ternyata ada helikopter yang turun dan membawa sebuah peti itu isinya baterai listrik. Jadi yang membawa peti ini adalah orang Amerika, negro, Pak, badannya gede ya. Dia ngomong nih, ini sebelum yang tadi bangunan ya, sebelum cerita gue flashback lagi. Jadi si orang Amerika ngomong sama Sir Sancoy, lu ngapain ada di sini? Anak buah gue aja pada mati katanya. Loh, gue di sini juga nyari anak buah gue. Kata si orang Amerika,
ya udah silakan aja kalau lu nggak mau mati. Tapi orang-orang di sini nggak sempet cerita ya kalian. Di sini tuh tempat orang Prancis dibantai, terus kata Sir Sanchoy kan ngomong dibantai sama Vietcong. Di sini nggak pernah ditemuin orang Vietcong. Oke. Di sini sama sekali nggak pernah ditemuin sama orang Vietcong. Jadi yang nyerang itu bukan orang Vietcong kata orang Amerika. Akhirnya orang Amerika itu balik dong sama helikopter, tapi di arah baliknya itu kayaknya mereka hilang di kabut. Gue udah mulai curiga kalau nih kayaknya jangan-jangan ya. Suatu ya. Akhirnya kita balik lagi pada saat si Sir Sanchoy sama Sir Sanjin ini pisah ya, bawa anak buah masing-masing. Dan di sini Sir Sanchoy menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, Pak. Wow. Jadi di sini si Sir Sanchoy menemukan sebuah jeep yang udah terbalik dan di situ isinya prajurit Amerika yang kemarin malam datang ke rumahnya. Di situ anak buahnya ngomong kalau ini kan prajurit Amerika itu, soalnya kan negro ya, tinggi besar, mereka udah lebih mengenali, bisa mengenali kan. Berarti katanya yang ketemu sama kita siapa kan? Itu berarti bukan. Terus Sir Sanchoy udah bilang, ayo jalan, nggak usah dilihatin, nggak usah jalan katanya. Nah, itu kan pengalaman dari Sir Sanchoy dan Sir Sanjin pengalamannya, si Sir Sanjin ini ditarik melawan arah sama si prajurit sama anak buahnya, jadi pecah belah gitu sama anak buahnya si Sir Sanjin ini. Sir Sanjin ini ke sebuah goa, si anak-anak buahnya ini jalan tanpa arah, kehilangan arah, tanpa arah. Pasti ini pengalaman si Sir Sanjin ya, kameranya soalnya sininya ke Sir Sanjin. Si Sir Sanjinnya ini ke dalam goa, di dalam goa ini ada yang manggil-manggil, Pak. Manggil-manggil lagi nih. Goa, seru banget. Radio. Keledai tiga, masuk kupu-kupu di sini. Keledai tiga masuk. Wah, Sir Sanjin bingung kan. Wah, ini yang kupu ini kan yang hilang itu kan? Yang hilang itu kan. Wah, akhirnya dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba yang ditemuin sebuah tengkorak dan radio. Wow. Goosebumps banget, spooky banget. Akhirnya itulah jawabannya, reveal ini dia dipancing untuk kesini dan mengorbankan diri mereka sama entah siapa itu. Akhirnya si anak buahnya ini kehilangan Sir Sanjin dong. Wah, mencar kan, nyariin si Sir Sanchoy kan. Pada ada suatu saat ada si Sir Sanjin ini kan anak buahnya kan salah satu yang tadi yang suka halu ya Pak, suka halu yang kehilangan arah tadi ya. Iya. Tiba-tiba dia juga kehilangan arah lagi Pak, kehilangan arah nyasar lagi. Tapi sekarang dia pakai senapan Pak. Akhirnya dia menembak temennya sendiri, dikira dia itu setan. Dia nembak anak buahnya Sir Sanchoy. Soalnya kan berbalik arah, jadi ketemunya begini loh, gencar kan. Akhirnya ditembak lah sama dia, matilah satu lagi. Berarti tinggal 4 ya. Jadi kayak anak ayam mati 2, kotek-kotek gitu. Terus mereka balik dong ke rumah. Sir Sanchoy marah, Sir Sanjin marah kata Sir Sanchoy. Kita juga kehilangan. Akhirnya balik ke rumah, terus ada yang nangis. Saya nggak mau mati sini. Di sini saya nggak mau mati sini kata anak buahnya kan. Gue nggak mau mati di sini. Gue masih muda. Dan yang nangis itu ternyata kalau kalian lihat, kalau kalian pernah nonton, itu yang main film Parasite jadi suaminya. Wah, trivia banget ya. Keren dong. Gue ngefans banget sama dia. Akhirnya terus yang suaranya khas itu ya? Suaranya agak ngebas serak ya kan. Akhirnya tiba-tiba lagi dia teriak-teriak begitu Pak, Sir Sanjinnya datang Pak. Sir Sanjin datang ngedor-gedor pintu, duduk gitu kan. Pas dibuka sama yang ahli teknisi, Sir Sanjinnya masuk dengan membawa kepala dan radio. Kayaknya di sini Sir Sanjin kayaknya seneng banget membawa kepala orang, soalnya lagi di awal cerita. Kepala apa tengkorak Pak? Tengkorak. Anak buahnya ngomong itu siapa Sir Sanjin. Kalian nggak tahu ya Sir Sanjin itu siapa? Sir Sanjin itu memegang 2 kepala Vietcong di tangannya dan senapan. Jadi kayaknya Sir Sanjin seneng banget ngebawa kepala ya di sini ya. Wow. Sir Sanjin ngomong sini, ini yang memanggil kita selama ini katanya. Wow. Jadi kata si Sir Sanchoy disalahin dong, loh, gue nggak tahu, gue udah dapat dari atasan kan gitu kan, ini yang memanggil kita kan.
ternyata Sersanjin di situ juga udah kerasukan, Pak. Oh. Jadi anak buah yang tadi nangis-nangis megang paha Sersanjin, aku nggak mau mati. Sersanjin ngomong, kamu nggak mau mati kan? Dipotonglah kepalanya sama Sersanjin, Pak. Shit. Di situ udah mulai gore ya, Pak, udah mulai ngeri gitu. Dan ternyata di situ udah mulai panas ya, udah mulai tegang. Satu persatu mulai kerasukan. Tapi Sersancoy di sini mulai ngomong, sebutkan nama dan tag kamu, supaya sadar. Kalau di Islam kan istighfar gitu kan, Di sini nama dan tag kamu, selalu nama dan tag kamu. Tiba-tiba ada yang kelolosan, Pak. Oke. Ada yang kelolosan, yang suka halu tadi, Pak. Kelolosan, dia lagi ngomong sama yang lain. Si yang halu tadi mengarahkan pistol ke temennya dan ditembak. Ini film bener-bener mistis atau hantu atau setan atau jin. Soalnya kalau film jin atau setan ini mereka menggerakkan otak manusia untuk membunuh manusia lainnya. Nah, itu yang benar dari film horor. Akhirnya ditembak satu yang di sini juga nyerang yang lain, akhirnya berempat itu, akhirnya yang satu lagi ini ada yang nyopotin granat, ngeledakin diri, temennya ini kena, dan teman yang satu ini selamat, matanya buta. Berantakan kan, matanya buta, akhirnya ditutupin sama Sersancoy. Akhirnya dia akhirnya dia tutup mata kan, Pak. Akhirnya tinggallah dia berdua sama Sersancoy. Yang lain mati dong, Pak, ya kan. Sersanjin juga mati sama yang lain ditembakin sama Sersancoy kan. Soalnya udah bacok kepala orang. Bacok kepala orang bisa tembak lah ya. Surupan masa bacok kepala orang gitu kan. Serem ya. Akhirnya tinggal berdua kan, si Sersancoy sama anak buah yang tadi umurnya baru 18 tahun. Dia bilang gitu, aduh aku gak mau mati di sini, aku mau ketemu ibuku katanya kan. Akhirnya Sersancoy sendiri udah mulai ngelihat perempuan yang tadi. Wah, ini keren banget. Akhirnya si Sersancoy sambil megang senapan dideketin sama perempuan itu katanya. Terus dia teriak sama anak buahnya, arahkan senapan kamu katanya. Mau diarahin kan, arahkan senapan ke kiri. Gue kira arahin ke setan ya kan, nggak mungkin ya kalau arahin ke setan. Kalau arahin ke setan itu akhirnya ujung-ujungnya film Ghost of War 2020. Lagi-lagi benang merah kemiripan antara film Ghost of War 2020. Nembakin setan yang tembus ya. Enggak, Pak. Jadi di sini nggak nembakin setan. Jadi di sini dia anak buahnya itu disuruh menembak si Sersancoy sendiri. What? Jadi si Sersancoy ini dimasukin dulu, kesurupan kan dia. Terus si Sersancoy ngomong tembak, ditembak lah akhirnya Sersancoy. Akhirnya yang hidup adalah anak buahnya yang muda tersebut. Yang main Parasite? Bukan, yang main Parasite tadi dibacok palanya. Akhirnya yang anak yang paling muda ini hidup dong, tapi matanya tertutup gitu. Akhirnya scene-nya berlanjut ke pagi hari di mana si helikopter udah tim selanjutnya datang. Tim penyelamatan, soalnya dia udah minta tolong, Pak, sebenarnya. Jadi ada scene yang dia minta tolong, minta backup. Pagi datang katanya. Akhirnya pagi datang, semua arena di rumah itu udah clear dengan jenazah dan darah. Semuanya hilang. Tinggallah anak buahnya yang berdarah dan matanya buta. Aduh, gue bilang, kata pengaduan atau laporan dari tim penyelamat bilang hanya ditemukan satu orang tentara yang keadaannya sekarat dan matanya buta. Di situ tidak ditemukan jenazah atau bekas darah sekalipun. Jenazah Choi, Jin semua nggak ada? Nggak ada sama sekali. Gitu, gila, creepy banget di dalam rumah itu ya. Itu film Airpoint tahun 2004 yang situasinya itu perang Vietcong tahun 1972. Dan ada yang mengejutkan lagi nih buat kalian semua, katanya ini based on true story. Jadi kisah yang tadi disampaikan itu adalah kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata. Jadi sutradara Kong Soo Chang ini bikinnya bukan hanya Airpoint nih, Pak. Yang kita mau bahas di malam Jumat ini. Gua nggak mau kasih cuma satu yang bikin kalian creepy, tapi dua. Jadi setelah Airpoint ini ada film di 2008 sequelnya, soalnya yang buat juga
Kong Suchang juga. Judulnya itu adalah Guard Post 506. Guard Post 506 ini GP 506 ini tahun 2008, menceritakan lagi-lagi sebuah peleton atau satu peleton tentara yang meninggal atau mati secara misterius. Wow. Di sini yang sutradara Kong Suchang. Terus si ininya juga ya, produsernya juga sama. Ini juga Kong Suchang juga. Dia juga yang bikin. Jadi udah produser sutradara yang bikin dua-duanya gitu. Langsung aja kita ke ini alur cerita dari film GP 506. Jadi basicnya ini menceritakan tentang seseorang Mayor Sersan Mayor No yang ditugaskan untuk mencari atau investigasi sebuah tragedi kejadian yang mengakibatkan tentara satu peleton mati secara misterius di sebuah pos penjagaan perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Ya, gitu. Latar belakang ceritanya aja udah serem banget. 1958 ya waktu itu ya di sini ya keadaannya. Jadi si Mayor Sersan ini awalnya scene pertamanya itu tentaranya dulu datang sebelum Mayor Sersannya, Sersan Mayornya. Tentaranya datang dalam keadaan yang hujan lebat. Posnya ini juga sangat-sangat mengerikan, kosong, sepi. Tiba-tiba dimasukin sama buru sergap ya Pak ya. Buru sergap dimasukin ke dalam buru sergapnya masuk ke dalam posnya. Posnya itu tiba-tiba gelap dan tidak ada orang sama sekali. Pas dinyalain lampunya yang ditemukan adalah 19 jenazah. Berdarah 19 jenazah, semuanya dalam keadaan hancur Pak. Wow. Tapi mereka belum ngitung di situ ya. Dalam keadaan hancur. Pas dikejutkan juga di situ dengan orang yang membawa kapak. Jadi ada satu orang yang berdiri berdarah-darah membawa kapak. Jadi hitungan dia kemungkinan pelakunya itu. Jadi dihitung itu ada 21 orang. Jadi yang baru ketemu ini adalah 20 orang ya Pak. 19 udah mati mengenaskan dan satu membawa kapak. Wow. Wah, di situ bingung dong yang tadi buru sergap tadi menyerang, akhirnya diserang, digebukin kali ya. Akhirnya si yang membawa kapak itu koma, dalam keadaan koma. Sekarang. Dan yang membawa kapak itu bernama Kang. Jadi kita sebut aja di sini prajurit Kang ya. Prajurit Kang. Datanglah Sersan Mayor No ke TKP ke pos itu. Sersan Mayor No datang ke situ menemukan 19 jenazah dan satu yang koma. Terus dia mencari-cari ke seluruh pelosok pos itu, berobservasi di mana akhirnya ketemu di situ embelt ya apa? Tek nama sama buku harian dari si Kang. Berarti yang praduga bersalah atau pelakunya ini bernama Kang. Dibacalah buku tersebut. Di situ filmnya mulai flashback, terus balik lagi gitu kan. Jadi di sini ternyata si Sersan Mayor No ini bukan hanya mencari fakta tentang misterius kematian 19 orang ini, tapi juga mencari seorang anak dari petinggi tentara Korea yang bertugas sebagai komandan di situ. Jadi komandan di pos penjagaan itu. Jadi tugasnya mencari. Pada saat mencari, ketemulah dia. Pada saat udah flashback ya, ceritanya udah flashback itu, ketemulah dia dengan si kita sebut aja prajurit Yo. Prajurit Yo ini ternyata ada di sebuah ruangan yang terkunci, Pak. Yang terkunci. Akhirnya pada saat diinvestigasi, udah dikasih makan, dimandiin, orang gila kali mandiin ya. Pas sudah dibersihin, si prajurit Yo ini tidak mau cerita, atau komandan Yo ini tidak mau cerita kepada Sersan Mayor No apa yang terjadi di situ. Akhirnya si Sersan Mayor No ini berdasarkan buku aja kan ya,
berdasarkan buku aja. Jadi di dalam buku itu kita ngomong soal flashback dari si buku hariannya, si jurnalnya si prajurit Kang. Jadi ada suatu hari di mana anjing itu ribut sekali. Oke. Anjing penjaga ribut sekali. Anjing penjaga ribut. Akhirnya si salah satu anak buah, kan mereka kan berstrata ya Pak, ada anak buah. Iya betul, ada senior ada junior. Ada junior, kita sebut juniornya itu suruh turun ke bawah dan melihat keadaan anjing. Dalam kandang anjing itu, di situ ada lorong, untuk masuk ke kandang anjingnya ada lorong, dan di lorong itu dia ngedengar bukan hanya suara anjing, tapi ada suara orang yang lagi gitu loh Pak. Wow. Pada saat di pojok, dia melihat orang lagi makan atau menggigit anjing tersebut. Itu creepy banget, malam-malam hujan lagi ya, itu creepy banget. Ke atas lah ya, si junior tadi menceritakan semuanya ke anak buahnya, ke salah satunya ke prajurit Kang. Akhirnya makanya dia nulis di situ ada hal yang aneh di situ. Awal tuh ya baru ya. Terus si Kang juga menuliskan jurnalnya menuliskan kalau ada yang pergi ke hutan, 3 orang pergi ke hutan. Hanya menuliskan 3 orang yang pergi ke hutan. Dan setelah pulang dari hutan tersebut, orang-orang tersebut atau tim ini, prajurit ini tim Ma, soalnya salah satu namanya prajurit Ma, prajurit Kim, sama yang satu ini nggak disebutkan gitu. Ini untuk twist di film ini kali. Kalau dari awal kita nggak tahu, ternyata gitu. 2 orang ini gelagatnya aneh. Jadi sebelum ngegigit anjing, si Ma ini udah suruh ke hutan dulu, pulang dari hutan Pak, dia baru ngegigit anjing. Oke. Jadi terus si prajurit Kim ini dalam keadaan sakit dan nggak bisa bangun, akhirnya nggak bisa bangun, sakit nih pulang dari hutan. Dan yang satu ini kita nggak dikasih tahu dari awal. Dan cerita ini langsung scene-nya itu berubah pada saat si prajurit Yo ini diinvestigasi dan tidak mau diinvestigasi kan. Pada saat tidak mau diinvestigasi, si Sersan Mayor ini menerima telepon dari atasannya. Kata atasannya, lu nggak tahu dia siapa? Dia anak petinggi tentara Korea Selatan. Itu kata Sersan Mayor Noh juga, gue punya tugas di sini. Iya, gue tanggung jawab. Yaudah katanya, gue punya tugas di sini sampai jam 6 katanya. Pagi. Sampai jam 6 pagi. Yaudah, kalau nggak mau nerima, yaudah. Gue akan jalanin tugas gue. Lu dimaki-maki sama si ininya ya, sama atasannya. Akhirnya si Sersan Mayor Noh-nya bilang, putusin hubungannya sampai sini kan. Diputusin hubungan, pas dia balik si komandan tadi atau prajurit Yo tadi udah nggak ada. Ternyata ke kamar gantinya. Pada saat ke kamar ganti kabur, dia ke ruangan si Kang, prajurit Kang. Ke ruangan prajurit Kang, ternyata nggak ada bukunya. Dia akhirnya ke ruangan si Sersan Mayor Noh, dapatlah bukunya. Ternyata di situ si prajurit Yo lagi makanin kertas jurnalnya si prajurit Kang. Wah, kita belum kasih tahu ya, ngapain tuh orang makan kertas. Setelah kelaparannya orang masa makan kertas. Betul, gitu. ada sesuatu pasti. Akhirnya si Sersan Mayor Noh nanya dong sama si Kang, apa yang terjadi di sini katanya. Terus si prajurit Kangnya nggak mau, tetap nggak mau, gue mau pulang. Akhirnya kata si Sersan Mayornya bilang udah capek ya, ya udah kasih jeep suruh pulang dia katanya. Pada saat udah masuk jeep, jalan lah ya Pak ya, jalan. Di tengah jalan dia ketemu sama ambulans yang membawa jenazah sebelum dia berangkat. Jadi mayat-mayat yang tadi itu dibawa ke kota dong Pak, dibawa pulang ke Seoul atau di kota dekat situ. Betul. Akhirnya karena apa, mereka berdua itu ambulans dan jeepnya prajurit Yo terhalangi. Dia terhalangi sama longsoran tanah. Mau nggak mau mereka berbalik dong. Jadi satu set pasukan dokter jenazah 19 sama si prajurit Yo tertahan nggak bisa pulang ke kota karena longsor. Berarti balik lagi ke GP 506 dong. Balik lagi. Akhirnya pas balik lagi. Wow. Yang pertama pada kaget kan Pak, terkejut gitu. Kok balik lagi sini katanya.
Akhirnya pas balik lagi mayat-mayatnya itu diperiksa lagi sama si Sersan Mayor No. Akhirnya ditemukan fakta kalau mayat-mayat tersebut bukan mati karena kapak, tapi karena ditembak. Wow, karena mati ditembak. Wah, di sini juga ada fakta-fakta yang mengerikan ya Pak. Terus selanjutnya dipanggil lah si Sersan Mayor sama anak buahnya kalau si prajurit Yo ini tidak mau keluar dari mobilnya dan mengetok-ketokkan kepala sampai berdarah. Wah, Sersan Mayor ngejar. Kayaknya prajurit Yo ini kayaknya banyak ulah ya, banyak tingkah ya. Iya. Banyak tingkah. Akhirnya Sersan Mayor No ini keluar kan, nyamperin. Lu maunya apa sih? Ke dalam. Dibawa ke dalam. Akhirnya dia mau cerita semua tentang semua hal yang ada di situ. Tapi yang bikin aneh, cerita-cerita dia itu agak sedikit bengkok atau menyimpang dari jurnal yang ditulis sama prajurit Kang. Oke. Mulai dari 3 orang yang keluar, terus penyakit yang ada di situ itu kayaknya dia umpet-umpetin. Kayaknya dia pengen bikin film ini mengarahkan kalau si prajurit Yo ini nggak mau kalau dirinya merusak reputasi ayahnya atau di pengadilan militer. Terus scene selanjutnya si Sersan Mayor No yang lagi investigasi sama prajurit Yo dipanggil sama anak buahnya lagi kan. Ada kejadian aneh Pak. Jadi di kamar mandi itu ada prajurit yang memukuli temannya di bagian kepala. Wow, pada saat datang dong semuanya, Sersan Mayor No datang ke situ. Si prajurit yang mukulin temannya ini, dimukulin kepala temannya ini nggak mau ngaku. Atau nggak inget? Nggak inget, gue nggak ngapa-ngapain. Ternyata pas dilihat sama kaca berdarah. Di situasi seperti itu si prajurit Yo mencuri kesempatan kalau ini udah gak ada orang, gue mau kabur nih. Kayak dia mau kabur atau dia mau melihat siapa sih yang ngebunuhin temen-temennya nih gitu. Jadi prajurit Yo ini adalah yang selamat dari peristiwa itu satu-satunya. Dan dia saking ketakutannya dia pengen melarikan diri dan siapa nih yang mau ngebunuhin teman-teman gue nih. Ternyata ada yang selamat. Tiba-tiba dia keambulan melihat prajurit Kang. Pas dibuka, oh lu katanya, selama ini lu nipu gua ya. Jadi dia udah bilang sama anak buahnya kalau masalah ini nggak boleh kebongkar sama sekali ke luar gitu. Akhirnya di sini udah ketahuan kan Pak ya. Kalau ini dia ngomong sama dokter, si Sersan Mayor ngomong sama dokter kalau ini virus. Jadi disebutnya ini kayak virus rabies gitu. Rabies yang suka ada di anjing itu ya. Atau lebih dari virus rabies. Jadi akhirnya dikelompok-kelompokkan lah ya Pak, dikelompokkan satu-satu. Yang mana yang kena, yang mana yang enggak. Yang kena di kanan, yang enggak kena di kiri. Itu mulai mengerikan tuh Pak. Soalnya pada akhirnya mereka main tembak-tembakan. Terus yang ada yang jadi langsung gitu. Tapi tadi gue potong ya. Si prajurit, ada adegan creepy yang si prajurit Yo alami. Jadi pada saat prajurit Yo mau keluar abis ngelihat prajurit Kang dari mobil ambulan, dia turun. Pas turun mau ditembak dan mau dihadang Pak. Penjaga. Lalu tiba-tiba penjaganya ini berubah jadi zombie. Akhirnya dihajar kan, ditembak sama si prajurit Yo kan, dibredel. Akhirnya dia nyuri, si prajurit itu nyuri mobilnya dia, mobil yang tadi itu yang jadi zombie tadi, ngegiling berkali-kali Pak, ngok-ngek gitu Pak. Kebelah dua, akhirnya dia nabrak, mau kabur, mau nabrak dinding. Keluarlah si Sersan Mayor No tadi, keluar semua orang lain ya, ke arah mobil si prajurit Yo. Tapi di belakang mereka semua, si yang tadi berubah jadi zombie, kena penyakit, digiles hidup lagi Pak. Wow, di situ ya creepy dan gue bilang, ini film zombie nih. Ini film zombie. Jadi pada saat udah mati itu bisa hidup lagi dan emang itu creepy banget keadaannya, creepy banget. Parah, creepy parah.
Dan scene selanjutnya itu yang tadi gue ceritain, mereka ngebagi yang sakit ke kanan, yang sehat ke kiri gitu. Apa terjadi selanjutnya tuh? Dan terjadi selanjutnya kan mereka main tembak-tembakan. Akhirnya si Sorsanov berhasil menenangkan mereka dan mengurung mereka di satu ruangan. Jadi Sorsanov sama dokter keluar, yang prajurit-prajurit itu di dalam tanpa sepengetahuan mereka kalau mereka dikurung di dalam. Akhirnya si Sorsanov melihat foto album dan ternyata di situ terkuak reveal-nya. Kalau si prajurit Yo itu bukanlah si prajurit Yo yang asli. Bukan anak dari komandan tertinggi di militer Korea Selatan. Kalau salah seorang dokter ya. Seorang dokter. Akhirnya dia ngejar si prajurit Yo dong. Prajurit Yo baru ketahuan dia di situ. Baru tahu kan gue siapa dan ini juga semua dan ini juga semua mau kemauan komandan si prajurit Yo yang aslinya, kata dia. Dia nggak mau di merusak citra ayahnya sama masuk ke pengadilan militer, kata dia. Wah, kaget kan, takut kan. Akhirnya si Sersan Mayor No ini mengambil inisiatif sama dengan yang dilakukan sama prajurit Kang. Kata dia gini, berarti benar apa yang dilakukan sama prajurit Kang untuk membunuh mereka. Yang di awal film itu ya? Soalnya yang namanya virus, kalau inangnya mati, virusnya itu ikut mati. Ingat ya, apapun itu virusnya, kalau inangnya mati, virusnya ikut mati. Berarti kalau misalnya, maaf ya, kalau kita agak sedikit out of topic, jadi kalau misalnya ada jenazah orang yang kena COVID, itu seharusnya COVID-nya udah nggak menular lagi Pak ya? Bisa dibilang seperti itu, soalnya kan si virus akan berkembang di inang yang masih hidup. Pada saat inangnya mati, si virusnya juga nggak dapat makan dong. Iya, nggak mati. Logikanya gitu. Terus si jenazahnya juga tidak mengeluarkan droplet kan, nggak karena udah mati. Nggak gitu kan, nggak meninggal. Terus cairan-cairan yang keluarnya juga kan dalam bentuk sel mati kan. Jadi netizen sempat ada sedikit berlebihan ya waktu itu ya. Ya, tapi itu masih kayaknya masih dikontroversi. Terus ada sebuah perintah. Ini kita ngomongin COVID, out of the box. Ada suatu perintah kalau udahlah nggak usah ngambil resiko, dikuburin aja sama yang itu gitu. Cuman kan kayaknya terlalu sadis ya kalau mati karena COVID-19. Kita nggak boleh ngeliat, orang nggak boleh ngeliat, sebagai saudara juga nggak boleh ngeliat gitu. Ini lanjut langsung ke GP506. GP506 ya. Jadi tadi sampai Sorsanov sadar melakukan apa yang Kang lakukan. Yang pertama datang itu, yang pertama didatengin atau ditembak itu adalah si prajurit Yo sama dia. Soalnya dia kesel banget dari awal, lu nggak ngasih tahu gua gitu kan. Akhirnya ditembak, matilah prajurit Yo. Terus balik lagi, dia mau menembak atau ngabisin prajurit-prajurit yang ada di dalam bunker yang dikunciin sama dia. Di sini prajurit-prajurit itu udah tahu kalau dia dikunciin sama Sersan Mayor No. Jadi di sini filmnya agak sedikit conclusion dari film ini agak sedikit action. Oke. Jadi main tembak-tembakan. Jadi film ini pada saat kita udah tahu kalau film ini ke arah virus atau sci-fi ya, ini udah mulai action. Soalnya conclusion yang bisa mematahkan atau menyelesaikan film sci-fi ya tembak-tembakan atau ledakan atau gitulah ya, action lah ya, bukan horor. Bukan horor. Kalau balik lagi ke Ghost of War bukan ritual ya. Kalau Ghost of War kan udah sci-fi, itu balik lagi tiba-tiba ada setan yang masuk ke simulasi lo. Ini Ghost of War 2020 ya. Iya, Amerika. Itu parah banget. Jadi menyelesaikannya secara horor, bukan secara kekeluargaan. Jadi berhasil masuklah si Sersan Mayor No ke dalam. Dia masuk dan mengunci pintu itu. Jadi dia kekunci dalam sambil menyiram bensin ke seluruh bunker. Semuanya disiramin bensin tuh. Benar. Dibakar kayaknya. Akhirnya prajurit yang tadi sakit di dalam ketemu dong sama Sersan Mayor No, tembak-tembakan lah di situ dia. Wah, saling bunuh, action kayak PUBG akhirnya kan. Datanglah dokter ngebantuin Sersan Mayor No. Akhirnya matilah dokter. Singkat cerita, mati semua, tinggal yang kacamata yang hidup. Noh juga mati juga ya? Mati juga, semuanya mati, dokter juga mati. Akhirnya yang kacamata hidup, ngebunuh si No sama dokter kan.
Oh, nggak jadi kebakaran dong di Palu. Tergopoh-gopoh si yang prajurit yang kacamata ini udah denger dari luar, udah ada yang datang sambil tergopoh kacamata ini, sambil tergopoh-gopoh bilang gua mau pulang, gua mau ketemu keluarga gitu, jalan gitu sambil tergopoh-gopoh, berdarah juga kan ditembak. Bergopoh, dia ketemu pintu, pas pintunya dibuka, si Sersan Mayor Noh memasang jebakan ternyata di pintu itu ada granat granat yang dipasang sama Noh sebelumnya. Wow. Dibuka lah si itu pintu sama prajurit kacamata, meledak semuanya di situ. Dan film itu habis di situ ya, jadi tidak ada tersisa dalam penyelamatan atau itu. Jadi yang baru datang juga nggak tahu kalau ada apa ini sebenarnya kan, ada pemberontakan kah atau ada apa? Mereka tahu saling bunuh aja ya. Ya kalau mereka di dalam militer kalau ada yang tembak-tembakan gitu berarti kan ada pemberontakan Pak. Iya, pemberontakan betul. Pemberontakan tanpa tahu alasannya apa gitu. Jadi si yang datang itu nggak tahu menau, tiba-tiba meledak gitu. Itu film alur cerita dari film GP 506 Guard Post 506. Jadi kita mau kasih tahu lagi nih ya tentang Ghost of War 2020 yang sangat-sangat terinspirasi dari filmnya Kang Suchang. Kang Suchang. Ada 2 tadi ya. Banyak banget Pak. Nah, maksudnya filmnya ada 2. Ada filmnya ada 2, benar. Ada Airpoint sama GP 506. Kedua-duanya itu ya buat para pendengar juga kita sedikit resume kembali. Jadi kedua film itu adalah film horor garapan Kang Suchang tadi ya. Yang satu tahun 2004, satu lagi tahun 2008, 4 tahun kemudian. 8 lah ya. Nah, 2008. Sekitar tahun 2020 Amerika atau Hollywood membuat film horor film tentara, film perang Pak. Dibalut horor. Maksud hati dibalut horor gitu. Tanpa memberi kredit kepada film Korea ini. Itu yang jadi, kayak apa ya? Kayak mereka bikin film aja, mereka bilang mereka menggabungkan menggabungkan genre 2 antara tentara sama genre horor. Itu mereka bilang asli ini gue original gitu. Tahun 2020, padahal judulnya aja udah sama, Ghost of War. Jadi gini ya, sama yang maksud abang gua tuh kita di sini ngasih share info gimana film Hollywood itu nggak semuanya original gitu loh. Jadi kalau kalian yang youtuber yang mengagungkan film-film Hollywood, terserah lah ya kalian, babadok gitu ya. Ya, kalian harus banyak referensi juga. Gitu kalian ya nggak referensi. Ya kayak gitu, kebanyakan ngambil remake atau reboot ya. Remake atau reboot atau kalau mereka mau bikin yang original tuh kayaknya jelek banget Midsommar gitu contohnya. Itu jadi gini. Karena gini cuy, dari pihak perfilman Korea sendiri, kalau dia nge-remake itu dia bilang benar. Contoh ada film Dorlak ya. Itu dia bilang dia ngambil dari film Latin ya. Judulnya sekitar kurang lebih sama lah gitu dan inti ceritanya sama. Dan terus ada film Amerikanya juga kan Pak? Ada film Amerikanya juga Dorlak juga ada 3 jadi. Ada juga film yang kemarin kita bahas kan? Iya kan, The House of the Disappeared yang ternyata terinspirasi dari film Venezuela, judulnya La Casa de las Tempos. Ya, dari film Venezuela yang artinya The House of Time ya. The House of the End of Time. The End of Time. Jadi Korea itu selalu ngasih kredit gitu kalau di film remake. Nah kalau Amerika kenapa di film Hollywood tapi dia nggak bilang kalau ini dari film Korea gitu. Jadi kalau kita benar. Soalnya kalau Airpoint itu kan AKA-nya dari 2004 udah disebut Ghost of War. Terus di Ghost of War-nya sendiri dikasih clue atau kasih lihat secara nyata di situ ada jurnal. Terus ada rumah besar pemiliknya orang Prancis, 3 ya, pemiliknya orang Prancis. Terus ada juga radio lagi perang. Terus note pesan-pesan gitu ya. Note pesan-pesan kayak gitu. Jadi ya terus ada juga yang ini sih berbeda ya kalau kata orang kalau sutradara mereka mungkin bilang kalau di Korea Selatan nembak mati orang yang kerasukannya, kalau di sini orang Amerika nggak membunuh temennya jadi nembak setannya. Kata setannya gue harus mati 2 kali gitu kan.
Jadi emang itu adegan kocak sih di Ghost of War buatan Hollywood tahun 2020. Itu dia nembakin setannya. Nembakin setannya dan setannya nggak akan mati. Nggak mau mati dong, Bang. Gua udah mati, maksudnya ditembaknya mati. Gua harus mati 2 kali. Dan di sini ya di tahun 2018. Kita udah bikin podcastnya juga, jadi kalian bisa nonton. Ya sebelumnya tuh ya podcastnya Ghost of War. Ghost of War. Dimana Ghost of War itu kita hancur-hancur. Soalnya kita nggak, soalnya fakta-faktanya jelek banget, kita nggak terima gitu loh. Tiba-tiba pada saat kita nonton Ghost of War, ini kan film Airpoint sama GP506 kok digabung begini jadinya gitu loh. Dengan sutradara yang ngomong dan mereka ngulas kalau disinilah pertama kali film digabung double genre. Ternyata bukan double genre, tapi ternyata triple genre. multi genrenya yaitu horor, war, horor dan sci-fi. Cuman genre ketiganya nggak disebutin karena itu reveal. Hancur banget. Ya itu kita sampai sini dulu podcast dari BNB Podcast malam Jumat. Mudah-mudahan BNB Podcast malam Jumat ini menemani malam Jumat kalian yang creepy. Betul sekali. Kalian juga bisa subscribe buat yang baru gabung, like videonya, komen kalau kalian ingin Bang bikin konten-konten yang ini dong, bikin film ini. Atau Bang, tolong Bang review, cari fakta-fakta film ini. Jadi kalau kalian komen atau kalian lebih respect ke kita nih, kita akan buat live-nya ya, live dari podcast. Jadi kita bisa komunikasi dan ngebahas bareng-bareng. Betul sekali. Ya ntar kita ketemu lagi di BNB Podcast dengan gue Odo dan gue Ramasin di Bagus Nonton Bareng.